Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Biro dengan pelajaran yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa seraya dan memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dan belajar sebagaimana biasa dan selalu dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Tetap semangat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mau menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya, meskipun dalam suasana Covid. Baiklah. Untuk mengawali pelajaran hari ini, silakan kalian membuka LKS-nya pada pelajaran 2 ya, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sebelumnya Biro mau tanya, apa makna kalau bumi berhenti berputar? Bisa dibayangkan? Apa artinya bumi kalau berhenti berputar? Baik. Sudah tahu? Sudah tahu ya, sudah punya bayangan ya. Sebelum melangkah pelajaran berikutnya, anak-anak perlu tahu dulu ya. Maka sebelum ada hari akhir, Bu Iro terangkan dulu di mana tempat kita berada sebelum kita ada sekarang. Nah ya, manusia itu menempuh 4 alam, yaitu pertama alam arwah, yang mana alam arwah itu ada di dalam kandungan. Kandungan siapa, Nak? Kandungan ibu kita. Jadi kita itu pertama kali hidup itu di dalam alam arwah. Sesudah alam arwah ada alam dunia. Alam dunia itu yang bagaimana? Setelah di dalam arwah kita dikeluarkan ya, dilahirkan, menghirup udara segar, dewasa, besar seperti sekarang dan bisa bertatap muka dengan Bu Iro, itu namanya alam dunia. Setelah alam dunia, maka terjadilah kematian, yaitu alam kubur atau alam barzah. Tempat tinggal manusia setelah mati menunggu datangnya hari kiamat. Artinya apa, Nak? Alam barzah itu kita hidup di dalam itu, kita tinggal di alam itu adalah sampai menunggu hari kiamat. Dan yang terakhir adalah alam akhirat atau alam akhir, yaitu tinggal manusia yang kekal, tempat tinggal manusia yang kekal setelah terjadinya kiamat. Artinya apa? Kita ini hanya persinggahan. Ya, dunia ini hanya singgah sebentar ya. Bukan selamanya kita hidup di dunia ya. Yang hidup di dunia selamanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuki pelajaran materi pertama. Apa makna hari akhir? Hari akhir yaitu hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur lulu lanta dan semua makhluk di dunia dalamnya mati. Artinya apa? Hancur, kiamat. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan mati ya pada hari kiamat kalau hari kiamat datang. Kapan hari kiamat datang itu? Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak ada yang tahu ya kapan terjadi, hanya Allah lah yang tahu. Yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Lanjut. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, kemudian manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar.
Ngapain di padang mahsyar? Yaitu akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Fulan, kamu amalmu banyak, kamu akan tinggal di surga. Fulan, kamu amalannya sedikit, maka kamu akan tinggal di neraka. Itu ya, contoh sedikit ya. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing. Artinya apa? Kamu tidak kenal dengan satu sama lain. Saya tidak kenal kamu, kamu pun tidak kenal sama saya. Hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal ibadah perbuatan selama ini. Ya, itu ya, tadi sudah ya. Balasan itu atau gambaran tentang akhirat atau hari kiamat tercatat dalam surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Shadaqallahul adzim. Dari situ nak, dari 2 surat yang sudah saya bacakan tadi, maka sudah terdapat banyak gambaran bahwa hari kiamat itu adalah hari pembalasan ya, banyak ya. Manusia dirupakan seperti anai-anai. Tahu apa itu anai-anai? Anai-anai itu seperti laron atau mimi itu. Binatang mimi yang kecil. Ada rasanya untuk memegang? Ada beratnya berapa? Nah, kita seperti itu. Dan gunung-gunung pun seperti kapas. Kamu tahu rasanya kapas bagaimana? Nah, itu ya. Itu kalau manusia sudah hancur, sudah diterbangkan. Dan dalam surat Al-Zalzalah pun mengatakan kalau nanti hari kiamat bumi ini akan mengeluarkan berat bebannya. Dan kita akan bertanya, kenapa bumi ini? Ya. Dan bumi menjawab, inilah perintah Tuhanmu. Pada hari itu manusia akan dimatikan, kemudian dihidupkan kembali sesuai dengan amal perbuatannya. Kamu, saya matinya seperti apa, akan dibangkitkan seperti apa kita matinya tuh. Seperti apa kita matinya. Paham nak? Ya. Jadi di situ pun tertulis, sudah dijanjikan sama Allah, sekecil apapun amalmu akan terhitung. Walaupun itu seberat buah zara. Tahu buah zara itu apa? Buah zara itu buah yang sangat kecil sekali. Ya. Biji zara itu. Biji zara itu kecil sekali. Itu akan terlihat nak. Akan dibalas oleh Allah. Apalagi yang setinggi gunung ya. Itu gambaran atau janji dari Allah. Selanjutnya, macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada macam-macam nak ya. Nah, siapa yang tahu? Kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, ya, atau bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Hancur alam semesta sekitar kita, artinya cuma sedikit, tidak semua ya. Ya, belum hancur semua, tapi hanya sedikit. Kemungkinan ada kesalahan dari manusia itu sendiri. Contohnya, nah itu kemarin yang terjadi barusan kemarin itu tahun 2000 berapa itu? 2006 kalau nggak salah. Itu tsunami ya, gunung meletus, gempa bumi ya, banjir. Nah itu karena siapa? Ulah manusia itu ya. Itu namanya kiamat sughro atau kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Contohnya ini ya, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah tadi sudah dibacakan sama Bu Ira ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandungnya. Nah, itu ya. Maka dia akan mengeluarkan apa isi dalam bumi. Itu ya. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Nah, hari kiamat itu memberikan tanda nak. Tidak langsung kiamat. Apa tandanya? Yang pertama, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat dekat melalui firman-firman-Nya atau perkataan Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu tandanya? Yang pertama,
banyak ulama muslim yang wafat. Artinya, contohnya siapa sih ulama muslim yang wafat itu? Contohnya wali-wali, ya, guru-guru. Nah, itu namanya, ya, orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang ulama-ulama besar, ya, ustaz-ustazah yang suka kayak siapa itu, termasuklah Gus apa kemarin yang barusan banyak meninggal itu. Itu termasuk ulama, ya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Coba kalian pikir sendiri, ya. Ilmu agama itu dianggap tidak penting. Banyak anak-anak sekarang yang tidak mau mengaji, ya. Iya, Panda? Itu. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak, ya, banyak kejadian kejahatan. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki, ya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi, demo, ya, nak. Yang keenam, minum minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindak kriminalitas yang merajalela. Waduh, banyak, ya. Hati-hati dengan narkoba, ya sayang, ya. Terus, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ada, ya. Banyak itu, sudahan. Lanjut. Nama-nama lain hari kiamat kubro. Nama-nama lain surga dan neraka. Artinya apa, nak? Nama kiamat kubro itu bukan hanya satu kiamat kubro. Ada nama lain selain nama kiamat kubro. Yang pertama, yaumul akhir, yaitu hari berakhirnya alam semesta. Contohnya kiamat tadi, ya. Ini contohnya. Jadi begitu kiamat itu banyak hari yang kita harus lewati, di mana antara satu hari satu dengan hari yang kedua itu rasanya beribu-ribu tahun. Ini kalau hari berakhirnya alam semesta, ya. Contohnya, ini hanya gambaran biasa, nak. Belum tahu yang pastinya. Yang kedua, yaumul qiyamah, yaitu hari hancurnya alam semesta dan isinya. Bagaimana itu gambarannya? Hancur lulu lanta, tidak ada bekasnya. Yang ketiga, yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan manusia dari alam barzah. Jadi setelah kita mati, maka kita dibangkitkan kembali, ya. Bangkit, ya. Ini sudah mati terus dibangkitkan kembali. Yang keempat, yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam barzah. Tadi sudah, ya, di mana di sana kita menanti balasan kita masing-masing. Nah, pada saat kita kumpul di padang mahsyar, di sana gambarannya adalah bahwa manusia dengan matahari itu dekat sekali, ya. Kira-kira 1 kilan dari kepala itu adalah matahari. Berapa banyak keringat yang harus kita keluarkan, bisa dibayangkan, ya. Yang kelima, yaumul jami, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Tadi, ya, dikumpulkan. Di sana matahari ada sejengkal dari kepala kita. Yang keenam, yaumul hisab, yaitu hari dihitungnya seluruh amal manusia. Ini ya, sudah tadi berkumpul, sudah dikumpulkan. Setelah itu amal kita dihitung masing-masing. Berapa amalmu? Berapa, ya, amal kebaikan kita masing-masing, berapa amal kejahatan yang sudah kita lakukan. Setelah dihitung,
maka yaumul mizan, yaitu hari timbangnya amal manusia. Maka ditimbanglah, sudah dihitung, ditimbang banyak mana dosa dan pahala yang kita dapat, yang kita timbun selama ini. Lanjut, yaumul jaza, sudah ditimbang, yaitu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal ibadah manusia untuk mendapatkan tempat di surga atau di neraka. Sudah ditimbang, maka diberi imbalan apa yang patut kita terima. Dapat neraka kah? Ya ini ya, kita dapat neraka atau dapat di surga. Nah, itu ya. Yang terakhir, Yaumuddin, yaitu hari pembalasan amal ibadah manusia di surga. Setelah itu semua terjadi dan ini adalah hitungan yang terakhir, maka kita akan ditetapkan di abadi di situ. Kalau kita tetap abadi di neraka, ditinggalkan di neraka. Kalau kita memang abadi di surga, kita akan di surga. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang akan hidup di surga. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, nama-nama lain surga dan neraka. Surga artinya tempat orang yang beriman dan beramal soleh, maka mendapatkan nikmat yang kekal di akhirat. Nama lainnya, surga itu ada nama lainnya ya, ada 7. Yang pertama surga Firdausi ya, biasanya yang dikenal sama kita, suka kita baca, yaitu Firdaus. Terus surga Na'wa. Terus surga Khuldi, surga Naim, surga Aden, ada surga Darussalam dan Darul Jalal. Ya. Yang C, neraka adalah tempat orang kafir yang mendapatkan balasan kesengsaraan yang kekal di akhirat. Itu neraka, artinya neraka ya. Neraka ada nama lain juga selain nama neraka. Apa saja? Ada 7 juga ya. Kalau tadi 7 surga, kalau ini 7 neraka. Apa? Yang pertama sekali adalah Jahanam. Ada neraka Wa'il, Hutoma, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah ya, dan Hawiyah tadi tertulis dalam surat apa, Nak? Ayo, ada dalam surat Al-Qari'ah ya, itu ya, tertulis di sana ya. Nah, apa yang tidak terputus dari kita selama kita selama hidup kita, meskipun masih kita sudah meninggal, sudah mati. Amal jariyah adalah amal ibadah yang pahalanya mengalir terus, tidak terputus walaupun orangnya sudah mati atau meninggal. Apa saja amal itu? Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah. Setelah itu ilmu yang bermanfaat. Setelah itu yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Yang selalu mendoakan orang tuanya. Semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena soleh dan solihah itu adalah amal yang paling besar untuk kedua orang tua kita. Bu Ira juga mau jadi anak yang solihah. Bu Ira juga mau mendoakan kedua orang tua Bu Ira. Kamu juga harus mau ya. Karena kita ini semua adalah tabungan orang tua kita ya. Idza mata banu daman qata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bihi aw waldin solihin yad'u lahu. Artinya, apabila anak Adam itu mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah,
atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan dia. Artinya mendoakan orang tuanya. Sampai sini masih ada pertanyaan? Nanti ya, silakan bertanya. Hikmah mempercayai hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan melakukan perintah Allah. 4. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, ini ya. Kalau tadi Bu Ira sudah paling dapat menerangkan, maka tugas kalian di rumah adalah 1. Kerjakan LKS halaman 21. Kemudian 23 sampai dengan 26. Yang kedua, hafalkan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah beserta artinya. Dihafalkan ya. Kalau kemarin dibaca, kalau sekarang dihafalkan. Kalau baca boleh buka buku, boleh lihat buku, tapi kalau hafalan tidak boleh melihat buku. 3. Kirim video kalian hafalan dengan menuliskan nama dan hafalan surat apa. Kalau sudah hafal, boleh setor ya, setor ke Bu Iro dengan menuliskan nama Bu, nama saya Fulan. Saya hafalan surat Al-Qari'ah. Seperti itu. Oke? Yang terakhir, tulis komentar dalam video YouTube dengan menuliskan nama kalian dan nomor absen sebagai absensi saya hari ini. Jadi jangan lupa setelah ini tulis nama di kolom komentar ya, nama dan nomor absen. Sampai sini ada pertanyaan? Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Yang bertanya silakan Bu Ira tunggu di WA grup ya. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.